Shalom, selamat petang. Selamat petang, puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan sentiasa berada bersama kita ya sepanjang hari ini. Dan jangan lupa sentiasa kita berdoa ya. Setiap saat kita harus berdoa. Seperti mana yang dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu tetaplah berdoa. Oke, pada saat ini saya akan menyambungkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Alkitab yang bertajuk Dosa dan Kejatuhan Manusia. Oke, selamat belajar kepada pelajar Alkitab dan kepada yang sudah belajar mau ulang kaji, boleh juga sama-sama dengan kita untuk belajar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur atas segala berkat penjagaan yang Kau sudah berikan kepada kami sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, waktu petang, biar Engkau terus menyertai kami, agar kami dapat menyambung belajar firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, malaikat sudah menyertai kami, berkati kami agar perjalanan ini menjadi berkat kepada kami, dan boleh memperbaiki kehidupan kami lebih dekat kepada Yesus. Doa Tuhan kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Ya saudara, hari ini kita akan sambung belajar. Sama-sama kita belajar firman Tuhan yang bertajuk Dosa dan Kejatuhan Manusia. Saudaraku dalam kasih Tuhan, rancangan asal Tuhan, pada mulanya Tuhan menciptakan manusia sempurna, suci, dan hidup dalam hubungan rapat dan dekat dengan Tuhan. Adam dan Hawa ditempatkan Taman Eden, tempat damai, cukup segala keperluan, tiada penderitaan, tiada kematian pada mulanya, saudara. Namun manusia ini, saudara, dibebaskan dengan kebebasan memilih, ya. Karena kasih sejati tidak boleh dipaksa. Dan ini kita dapat lihat di dalam Kejadian 1 ayat 7 dan 31, yang mana mengatakan dan meringkaskan semua ciptaan Tuhan itu sungguh amat baik. Maksudnya ciptaan Tuhan adalah yang sempurna. Ya saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, asal usul dosa, sebenarnya dosa tidak bermula di bumi, saudara, tetapi dari pemberontakan Lucifer, yaitu iblis, di sorga. Dan ini kita dapat lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12 hingga 14, Wahyu 12 ayat 7 dan juga 9. Kenapa Lucifer itu memberontak? Karena dia cemburu, ya. Dia cemburu dan mau mengambil tempat Tuhan pencipta. Ya, mau mengambil tempat Tuhan pencipta. Disebabkan itu, si Lucifer memberontak. Nah, akhirnya terjadi satu peperangan di surga. Dan akhirnya si Lucifer itu kalah bersama dengan pengikut-pengikutnya, malaikat-malaikat pengikutnya. Setelah dia kalah dan mereka telah dibuang, ataupun dibuang di bumi, dan mereka jatuh di bumi. Dan apabila mereka berada di bumi, saudara, Lucifer itu ataupun setan ataupun iblis sudah gelarannya pada ketika itu telah menipu manusia. Saudaraku dalam kasih Tuhan, di Taman Eden, ular, si iblis, si iblis telah menggoda ataupun menipu manusia, dan akhirnya manusia itu tertipu dan mereka telah jatuh di dalam dosa. Nah, ini kita boleh lihat di dalam Kejadian pasal 3 di dalam Alkitab, saudara. Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, mereka telah memilih untuk taat kepada setan, suara si ular atau si iblis, daripada Tuhan.
Dan ini kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai habis satu pasal itu. Itulah mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa. Sebenarnya apabila kita melihat secara mata kasar, dosa mereka kelihatan kecil, ya, kelihatan kecil. Hanya dengan makan buah saja. Tetapi saudaraku dalam kasih Yesus, dengan memakan buah mereka telah melanggar 3 perkara. Yaitu kenapa mereka makan buah? Karena mereka tidak percaya Tuhan. Kenapa mereka makan itu buah? Mereka mau menjadi seperti Tuhan dan juga melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, dosa ialah pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Dan ini dapat kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Jadi ketika manusia sudah berdosa, apa kesan dosa itu, saudara? Apa kesan dosa? Selepas jatuh dalam dosa, perubahan besar telah berlaku. Sebelum dosa, ada damai. Kehidupan damai. Selepas berdosa, kehidupannya dikuasai dengan ketakutan. Sebelum berdosa, kita tidak malu-malu, ya. Tapi setelah berdosa ada rasa itu malu. Sebelum berdosa, hidup kekal kita miliki, saudara. Tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Tetapi setelah berdosa, kematian itu ada. Yaitu upah dosa adalah maut. Sebelum berdosa, hubungan kita dengan Tuhan terlalu dekat. Kita boleh berbicara dengan Tuhan, kita boleh makan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi setelah berdosa, kita terpisah daripada Tuhan. Kita tidak boleh melihat Tuhan lagi. Kita tidak boleh berbicara Tuhan seperti kita berbicara sama hati kita pada saat ini, saudara. Karena upah dosa. Karena itu adalah upah dosa. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan. Namun, satu pengharapan kita, yaitu satu janji Tuhan. Walaupun manusia jatuh, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Sejurus selepas dosa berlaku, Tuhan memberi janji penyelamatan. Dan ini kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 15, yang mana janji pertama tentang Yesus akan mengalahkan iblis. Ini dipanggil Injil yang pertama. Ini adalah janji Tuhan yang pertama. Dan puji Tuhan, perkara itu sudah digenapi, yang mana Yesus datang ke dunia ini yang pertama, dan dia telah menjalankan misinya, yang mana dia telah mati di kayu salib, namun dibangkitkan, dan kita saat ini mendapat kemenangan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, apa pelajaran penting kita mengenai pelajaran kita pada saat ini? Dosa itu serius, saudara, serius. Kedua, hukum Tuhan tetap benar. Dan ketiga, tetapi kasih Tuhan lebih besar daripada dosa. Kita harus ingat, kasih Tuhan itu lebih besar daripada dosa. Ya, saudaraku dalam kasih Tuhan, pengajaran untuk kita hari ini. Pertama, kejatuhan manusia mengajar kita jangan meragui firman Tuhan. Dosa selalu bermula dari perkara kecil. Dan iblis masih menggunakan tipu daya yang sama. Tipu daya yang sama. Iblis telah menggunakan tipu daya yang sama. Seperti dia menipu Yesus di padang gurun, tetapi Yesus tidak jatuh. Karena kenapa? Dia menggunakan firman-Nya untuk mengalahkan tipu daya setan itu. Hanya Yesus mengatakan ada tertulis. Semua tipu daya setan itu dikalahkan. Dan oleh itu, saudara, hanya melalui Yesus kita boleh dipulihkan. Hanya melalui Yesus kita dipulihkan. Dalam Roma 5 ayat 19, ringkasannya, pada mulanya melalui satu manusia kita masuk di dalam dosa.
tetapi melalui satu manusia juga, yaitu Yesus telah menjelma manusia, juga datangnya keselamatan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kesimpulan rohani, kisah kejatuhan bukan sekadar cerita lama, itu gambaran hidup kita. Kita semua telah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan menyediakan jalan kembali melalui Yesus. Eden hilang karena dosa, saudara, tapi sorga baru dipulihkan melalui Yesus. Kalau kita lihat dalam Wahyu 21 ayat 14, tidak ada lagi kematian, tangisan, ataupun penderitaan kalau kita berada di sorga. Oke, semoga pelajaran pendek ini menjadi satu pelajaran bagi kita